Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran tentang hal pengajaran yang sesat, bagian yang kedua. Kemarin kita belajar untuk kita waspada terhadap nabi palsu dan pengajar palsu yang sekarang sedang menjamur sejak zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Untuk kita waspada, kata waspada artinya kita perlu tunggu waktu. Jangan cepat-cepat mengakui, jangan cepat-cepat mempercayai, karena kita harus lihat hasil buahnya. Buahnya tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya. Yang kedua, kita sendiri harus waspada dengan apa? Mendalami firman Tuhan, supaya kita jangan sampai terseret atau cepat tergiur dengan tawaran yang manis. Karena mereka seperti domba, tapi pada hakikatnya mereka adalah serigala yang buas. Kita melanjutkan kembali dalam Matius pasal 7 ayat 17 sampai 20. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Menarik. Jadi kita bisa mengetahui pengajaran sesat itu dari apa? Dari buahnya lah kita bisa mengenal mereka. Kita tuh tidak pernah tahu benih apa di sebelah saya ini. Kita gak pernah tahu ini biji apa di sebelah saya ini. Sampai kita lihat buahnya, baru kita ketahui, oh ini tuh pohon apel. Sama, kita gak akan bisa mengetahui ini pengajaran asli atau palsu, pengajaran benar atau sesat, sampai dari buahnya kita mengenal. Artinya tingkah lakunya, perkataannya, sikapnya, perbuatannya. Kita akan belajar sekarang bagaimana kita bisa mengenal pengajaran yang sesat atau nabi palsu. Yang pertama, pengajaran sesat mengajar bukan untuk kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan saja tidak dipentingkan, apalagi Anda. Karena mereka punya pengajaran untuk kepentingan diri sendiri, organisasinya sendiri, orientasi mereka kepada uang. Seperti Nabi Bileam disuruh Tuhan untuk bernubuat memberkati bangsa Israel, tapi karena ada raja yang mengiming-iming dengan harta yang besar, akhirnya disuruh untuk mengutuk bangsa Israel. Uang drive everything. Uang bisa membuat nabi benar jadi nabi sesat, nabi Tuhan jadi nabi iblis. Itu sebabnya kita harus mengenal bahwa mereka ini sedang berbicara untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan pribadi. Kalau Tuhan aja gak dipentingkan, apalagi kita. Wah, amburadul sudah. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui pengajaran tersebut adalah pengajaran yang sesat. Pengajaran sesat berani memutarbalikkan firman Tuhan dan memanipulasi jemaat untuk kepentingan diri sendiri. Contoh, beberapa orang Kristen yang ditipu untuk menyerahkan harta mereka dengan iming-iming berkat rohani berkelimpahan, padahal harta mereka yang diberikan untuk memperkaya si pengajar sesat. Jadi hati-hati kalau ada pendeta yang mulai mengintimidasi nih, suruh memberi, suruh menabur. Kalau nggak kutuk datang, kalau nggak musibah datang. Hati-hati nih. Karena harusnya kalau pengajar itu murni, dia cukup menginspirasi. Begitu orang mengerti dan digerakkan oleh Roh Kudus, pasti dengan sendirinya dia akan memberi, atau dengan sendirinya melakukan firman Tuhan. Tidak usah dimanipulasi, tidak usah dimarah-marahin, tidak usah diintimidasi. Yang ketiga, kita bisa mengetahui apakah dia pengajaran sesat atau tidak. Pengajaran sesat sendiri mungkin penampilan luar terlihat saleh dan rohani, tetapi mereka sebenarnya hamba nafsu dunia. Faktor penentu palsu atau tidak pengikut Kristus adalah ketaatan kepada kehendak Bapa di surga dan bukan mujizat yang dilakukannya. Iblis juga, setan juga, penyesat juga bisa melakukan mujizat. Jangan percaya dengan mujizat yang dilakukannya. Itu sebabnya kita perhatikan apa tingkah lakunya setelah turun dari mimbar.
jam waktu dia ngomong di mimbar kelihatan karismanya. Tapi 22 jam akan kelihatan aslinya atau tidak. Jangan bangga sama orang waktu 2 jam di mimbar. Tapi 22 jam setelah turunan mimbar, kita akan kelihatan dia adalah seorang pengajar asli, hamba Tuhan asli, atau hamba Tuhan yang palsu. Yesus itu sangat tegas kepada pengajaran sesat. Karena orang yang mengajarkan sesat, dia layak untuk dibuang dan dimasukkan ke dalam api. Tapi Yesus justru menerima orang yang jatuh dalam dosa. Sayangnya banyak anak-anak Tuhan, banyak sekali hamba-hamba Tuhan ini menerima pengajaran sesat, tapi membunuh atau mengintimidasi orang yang jatuh dalam dosa. Kita belajar dari Yesus. Ketika ada seorang wanita yang ketangkapan berzina, semua orang berkata menurut hukum Musa, wanita ini harus dirajam dengan batu. Tradisi Yahudi, kalau seorang ketangkapan berzina harus dibunuh dengan batu, dilempar dengan batu. Kemudian Yesus berkata, kalau ada di antara kamu yang memang gak pernah buat dosa, lempar aja dulu dengan batu. Satu-satu dari mulai tua, artinya banyak dosanya, sampai paling muda, meninggalkan Yesus dan wanita ini. Dan kemudian Yesus berkata sama wanita ini, adakah orang melempar kamu dengan batu? Tidak ada. Aku pun tidak menghukum kamu, jangan berbuat dosa lagi. Artinya begini, Yesus itu menerima orang berdosa. Bukan mengintimidasi orang berdosa, tapi tegas kepada pengajaran sesat. Tapi betul-betul menolak pengajar sesat. Karena pengajaran sesat itu bisa membalikkan, bisa menarik orang-orang mengikut Tuhan jadi pengikut iblis. Nah, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan dan hamba Tuhan, tolong saya minta untuk kita ini menerima mereka yang jatuh dalam dosa. Kemudian membangunkan mereka. Jangan membuang mereka dan mengintimidasi mereka yang jatuh dalam dosa. Tapi kita bisa tegas juga kepada pengajaran asing. Karena pengajaran asing ini sangat bahaya. Bukan cuma untuk kita, tapi orang yang ada bersama-sama kita. Mereka akan bawa semuanya kepada hal-hal yang membahayakan kita semua. Itu sebabnya hari ini kita belajar dari buahnya. Kita akan mengenal perbuatan mereka yang asli atau yang palsu. Selamat belajar untuk menjalankan pengajaran yang benar dan mengenal nabi-nabi sesat atau palsu. God bless you. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.